kak, dingin. Kok bisa? Kenapa kak? Iya kak, tadi diajak sama teman-temanku kak. Diajak gimana kak? Ya, aku diajak katanya karena aku kidal di mereka nggak apa aneh. Ya udah, jangan sedih ya. Kita ibadah dulu. Ya kita mau bersyukur pada Tuhan. Betul sekali kak, daripada sedih-sedih terus, kita ibadah dulu ya, kita mau pujikan nama Tuhan. Yuk kita sama-sama pujikan pujian selamat pagi Tuhan, dan juga teman-teman di rumah kita pujikan bersama-sama ya. Gimana perasaan kakak sekarang? Ya masih sebel sih kak. Jangan sebel kak, jangan sedih. Dibilang aneh sama teman-teman kakak, karena kita diciptakan Tuhan masing-masing punya keistimewaan sendiri-sendiri kak. Ya betul banget tuh kak. Kayak judul lagu, kita sama-sama nyanyikan yuk kak, Ku Istimewa. Yuk kak. Tapi kak, orang seperti aku ini apakah mungkin bisa menjadi orang yang berguna dan bisa dibanggakan kak? Tentu bisa dong kak. Kidal itu kan bukannya tidak bisa buat apa-apa. Ada nih kak, satu tokoh Alkitab yang kidal juga. Iya kak, ada. Oh ya, siapa sih kak? Ada kak. Siapa kak? Ada ya? Ada, tapi nanti ya kak, nanti ada Mbak Hanung yang mau beritakan firman Tuhannya. Tapi kak, sebelum firman Tuhan, kita pujikan pujian itu lagi ya. Oke kak, kita pujikan segala puji syukur. Sebab Kau yang
Shalom, selamat sore adik-adik. Bagaimana kabarnya? Tentu luar biasa baik ya. Nah, kita telah memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Saatnya sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan sama-sama. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk, tirukan bangun berdoa. Tangan dilipat, mata ditutup. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin kami semuanya sehingga kami mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam namanya Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sekarang coba perhatikan tokoh-tokoh kartun berikut ini. Adik-adik tentu bisa tahu keunikan dari tokoh-tokoh ini, bukan? Ada yang tahu keunikan kartun Mr. Bean? Siapa yang tahu? Ya, betul. Dia unik sebab dalam aksinya dia jarang sekali berbicara. Akan tetapi justru keunikannya itu bisa membuat kita tertawa. Kadang kita membuat tertawa dan terhibur karena aksinya yang aneh dan unik itu. Oke adik-adik, hari ini kita mau sama-sama belajar dari Ehud, seorang hakim dan pahlawan yang bertangan kidal. Kita lihat dulu ya gambarnya Ehud di sini. Ya, sudah. Nah, tangan kidal itu apa ya Mbak? Mungkin adik-adik bertanya-tanya. Tangan kidal itu adalah melakukan pekerjaan dengan tangan kiri. Kalau orang biasanya pakai tangan kanan, tetapi kalau orang kidal semuanya dilakukan dengan tangan kiri. Misal menulis, kalau kita nulis begini, tapi kalau orang kidal nulisnya begini. Menyapu, nah begini, dan lain-lain. Tetapi Ehud ini walaupun bertangan kidal, dia dipakai Tuhan menjadi pahlawan. Menjadi pahlawan bagi bangsa Israel. Nah, saat itu adik-adik, bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sehingga Tuhan membuat Eglon, Raja Moab, diberi kuasa atas bangsa Israel. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Dan kota pohon kurma diduduki mereka selama 18 tahun lamanya. Orang Israel menjadi takluk kepada Eglon, Raja Moab. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat. Seorang penyelamat, yaitu siapa? Ehud yang bertangan kidal. Dengan perantaraannya, orang Israel biasa mengirim upeti kepada Eglon, Raja Moab. Dan Ehud ini adik-adik membuat pedang bermata dua yang panjangnya hampir sehasta. Dengan pedang itu ia menikam Raja Eglon yang gendut. Lalu bangsa Israel bebas dari Raja Eglon. Nah, adik-adik, seperti Ehud yang bertangan kidal,
dipakai oleh Tuhan menjadi pahlawan bagi bangsa Israel. Demikian juga dengan kita. Mungkin tidak seperti yang lain yang lebih baik, tetapi adik-adik harus yakin Tuhan mempunyai rencana dan maksud yang terbaik buat kita. Jadi jangan berkecil hati, tetapi adik-adik harus kuat dan tetap percaya kepada Tuhan. Maka semuanya akan menjadi baik dan kita menjadi berkat bagi sekeliling kita. Setiap kita diciptakan berbeda dan mempunyai keunikan masing-masing. Dan tentu Allah dapat memakai siapa saja untuk menyatakan kemuliaannya. Nah, tugas untuk adik-adik sekolah minggu kelas besar yang sudah bisa menghafal, kita akan hafalkan Mazmur pasal 139 ayat ke-14. Dan untuk yang masih kecil bisa dibantu mama, papanya membacakannya. Ya, nah kemudian adik-adik memvideokannya ya. Dan jangan lupa dikirim ke guru-guru sekolah minggu semuanya. Oke, hari ini kita sudah mendengarkan dan belajar bersama dari Ehud yang bertangan kita dan dipakai Tuhan menjadi pahlawan dan penyelamat. Sekarang kita mau akhiri dan kita mau berdoa dulu ya. Mari. Tangan dilipat, mata ditutup, kita mau berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu dan kami belajar bersama-sama tentang Ehud. Walaupun dia bertangan tidak, dia punya keunikan sendiri, tapi Engkau memakai dia menjadi pahlawan dan penyelamat. Demikian juga Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau menciptakan kami dengan keunikan kami sendiri, dan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau berkati adik-adik dan pendidikan mereka dengan kecerdasan kepandian yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wow, ceritanya bagus sekali ya Kak. Aku terasa diberkati loh mendengar ceritanya tadi. Pasti dong Kak. Gimana Kak Kris? Masih sedih nggak dengan cerita tadi? Sudah nggak sedih sih Kak. Sekarang aku percaya diri. Ternyata orang kita juga bisa dipakai Tuhan. Luar biasa Kak. Betul sekali tuh Kak. Kak Kris, apapun kekurangan kita, jangan berkecil hati ya. Iya Kak, kenapa bisa sedih dikatain teman-teman kemarin? Sekarang aku merasa semangat lagi Kak. Semangat. Nah, begitu dong Kak Kris. Semangat dan jangan menganggap dirimu tidak berguna. Nanti Kak Kris bisa bagikan link video ini ya ke teman-teman kakak, biar teman-teman kakak bisa tahu tentang firman Tuhan hari ini. Kak. Teman-teman di rumah juga bisa ya membagikan link ibadah ini ke teman-teman lainnya juga. Oh iya Kak, ada tugas nih buat teman-teman di rumah. Kita mau buat prakarya seperti ini. Nah, bahan-bahan yang perlu disiapkan